Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan, kita dapat memulai kembali ibadah PKP, walau raga tidak dapat bertemu, tetapi semangat untuk terus menjadi berkatlah yang menyatukan kita. Walau kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun keinginan untuk terus berbuah menyatukan kita dalam ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau bersadai Indonesia, dari asa yang berlain dan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera dunia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani dan setia mengabdi, nyata bersamaran bersahaja saleh, tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Jemaat disilakan duduk kembali. Pandemi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melakukan tugas dan panggilan kita dengan sukacita. Tapi, apakah sukacita yang kita bawa mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Apakah sukacita yang kita rasakan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain?
Bahkan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sukacita yang kita bawa telah membungkam kebenaran Allah? Mari kita berdiri menghadap Allah, sumber sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran hidup kita. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita menghadap Allah. Ya Allah, sumber sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kuasa-Mu yang memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah kami agar kami layak melayani-Mu melalui ibadah ini. Karena kami yakin dan percaya, pertolongan kami hanya datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur pujian. Kita akan membaca dari Mazmur 37, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita baca secara silih ganti. Mazmur 37, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri untuk kami bersekutu dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret pada malam hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, kuasailah dengan Roh Kudus, berilah kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PKP GPIB Jemaat Nasaret, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab. Firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 18 yang menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita dan ucaplah syukur pada Allah. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Hampir 6 bulan ini, sejak bulan Maret tahun 2020, kita tidak bisa bertemu dalam persekutuan, dalam suatu ibadah, khususnya ibadah PKP. Memang ada perasaan rindu untuk bersekutu dalam ibadah bersama, karena persekutuan itu merupakan tugas utama kita sebagai gereja. Bersekutu, bersaksi, melayani, ini 3 tugas utama, salah satunya persekutuan. Tetapi mengingat masa pandemi COVID-19 ini masih juga berlangsung, wabah penyakit ini masih menularkan, virus COVID-19 ini, di mana vaksin yang tepat belum ditemukan untuk pengobatan COVID-19, masih dalam penelitian uji coba. Ya, maka kita masih melaksanakan ibadah secara daring atau secara online. Di masa pandemi COVID-19 ini kita lebih sering berkegiatan di rumah. Kita lebih sering melakukan aktivitas di rumah. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bersekolah di rumah, dan juga beribadah di rumah. Yang biasanya aktivitas kita ini kita lakukan di luar rumah. Bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, bekerja di toko, bersekolah, ya bersekolahnya di luar rumah, di sekolahan, beribadah, ya kalau beribadah di tempat ibadah, ya di gedung gereja. Tapi selama masa pandemi yang sudah berjalan 6 bulan ini, semua kita lakukan di rumah. Mengapa kita betah untuk melakukan semuanya ini di rumah saja? Kita betah karena terpaksa. Terpaksa kita lakukan karena kita harus menjaga kesehatan, bahkan menjaga keselamatan kita.
Walaupun untuk itu banyak hal yang tidak biasa kita lakukan, harus kita hadapi, harus kita menyesuaikan diri. Kita jalani di rumah. Selama berada di rumah, salah satu hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, ya, soal kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer itu makanan. Ada 3 kebutuhan primer manusia: sandang, pangan, papan. Salah satu kebutuhan primer kita adalah makanan. Ada yang menyarankan supaya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini harus makan makanan yang bergizi, berkualitas, supaya apa? Imunitas tubuh itu bertumbuh kuat, karena dengan imun yang kuat itu virus COVID-19 bisa dilawan. Selain dengan bantuan obat tertentu, ya, obat hanya untuk merangsang supaya tubuh kita imunnya terbangun, juga melalui makanan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya persekutuan kaum perempuan, kekuatan imun itu memang berasal dari makanan yang bergizi. Tetapi juga bukan hanya persoalan imun menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tubuh kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita membutuhkan makanan supaya imunnya bertumbuh. Tetapi rohani kita, tubuh rohani kita harus bertumbuh juga. Karena itu iman dalam tubuh kita juga harus dibangun. Antara imun dan iman itu akan bekerja sama. Imun membangun tubuh jasmani, tetapi iman memperkuatnya. Iman memberikan semangat, mendorong supaya tidak kalah di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Antara iman dan imun itu memang harus ada sinergitas, kerjasama yang baik. Dan bertumbuhnya imun di dalam tubuh kita dengan kerjasama dengan iman yang teguh, yang kuat, ya, kita akan bisa dimampukan menjalani kehidupan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara makanan dan iman memang mempunyai kedekatan. Kita ingat orang pertama, manusia pertama yang jatuh dalam dosa karena makanan. Jangan makan buah pohon di tengah Taman Eden, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia pertama itu tetap tergoda, terpancing untuk memakannya karena ingin memiliki pengetahuan supaya menjadi seperti Allah. Itu godaan besarnya. Dan terjadilah pemberontakan itu. Di dalam kehidupan umat Israel pun, mereka, umat perjanjian lama, diberikan kepada mereka aturan-aturan untuk menjaga kekudusan diri mereka sebagai umat perjanjian antara Allah dengan Tuhan, untuk mereka jangan menajiskan diri mereka dengan makan makanan yang diharamkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita umat perjanjian baru memang masalah makanan haram dan halal sudah clear, sudah selesai. Rasul Petrus dalam penglihatan yang diterimanya ketika ia lapar, diturunkan kepadanya makanan-makanan yang oleh orang Yahudi itu dianggap haram. Tetapi kepada dia sampai 3 kali, makanlah, makanlah, makanlah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya,
Sehingga bagi kita yang hidup di masa sekarang, kita tidak lagi mempersoalkan makanan halal haram. Sebab apa? Tidak ada lagi pemahaman najis di dalam diri kita. Sebab Yesus sudah menebus, sudah mengerjakan keselamatan. Yesus sudah menebus umat manusia dari kuasa maut. Sehingga sebenarnya hidup kita sudah dipulihkan oleh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 ini memang dilatar belakangi oleh persoalan makanan. Perjumpaan antara khususnya orang Yahudi Kristen dengan orang Kristen yang berlatar belakang bangsa lain, Romawi, Yunani. Orang Kristen Yahudi masih karena adatnya, dari kecil mereka tidak makan makanan haram. Setelah besar pun mereka tidak bisa masuk di mulut kalau makan makanan tertentu. Tetapi sebaliknya orang Kristen non-Yahudi, ya mereka tidak masalah dengan makanan-makanan tertentu. Dalam perjumpaan inilah ketika sama-sama menjadi Kristen, orang yang berlatar belakang Yahudi, orang yang berlatar belakang Romawi, Yunani, hidup dalam satu persekutuan yang sama. Kemudian apa yang terjadi? Interaksi yang terjadi adalah saling menghakimi. Makanan ini kemudian menjadi batu sandungan di dalam persekutuan mereka. Mereka yang tidak makan makanan tertentu menghakimi mereka yang makan. Tidak boleh makan itu, haram, najis. Sedangkan mereka yang tidak ada masalah dengan makanan halal haram, ya biasa saja bagi mereka. Nah, dalam hal inilah Rasul Paulus menasihatkan persekutuan ini. Mereka yang tidak makan jangan menghakimi. Sedangkan mereka yang makan juga jangan menjadi batu sandungan. Mentang-mentang boleh makan, lalu menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak makan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus ajarkan bahwa kehidupan dalam suasana kerajaan Allah, suasana persekutuan itu bukan soal makan dan minum. Jangan kita menjadi batu sandungan, tetapi juga jangan kita menghakimi karena persoalan makanan ini atau minuman ini. Di ayat 17 Rasul Paulus ajarkan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi ukuran tiga hal ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yesus sendiri ajarkan bahwa dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu diajarkannya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah soal makanan ini membuat kita boleh menghakimi orang lain berdasarkan kebiasaan kita? Itu tidak benar. Demikian juga kalau kita tidak menghargai orang lain karena kita boleh makan apa saja, itu tidak benar juga, karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika kita menjadi batu sandungan ataupun kita menjadi hakim bagi orang lain, itu tidak benar. Yang kedua, apakah itu membawa damai sejahtera? Apakah persekutuan yang kita jalani hidupi bersama karena persoalan ini ada damai sejahtera di dalamnya? Tentu tidak. Persekutuan ini bukan persoalan makan dan minum.
Tapi persoalan damai sejahtera, apakah itu dihadirkan dalam kehidupan persekutuan yang dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dan itu yang menjadi slogan juga bagi persekutuan Kristen sampai sekarang. Shalom, damai sejahtera dan sukacita itu harus ada di dalam kehidupan persekutuan, harus dihadirkan. Jangan kita menghakimi, jangan kita menjadi batu sandungan oleh karena kebiasaan tertentu yang kita jalankan, sehingga kita memandang yang lain sebagai orang yang bersalah ataupun menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ini yang mau dijaga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam menjaga persekutuan, agar suasana kerajaan Allah itu tetap menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apakah masalah ini tidak ada lagi di dalam kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru? Oh, ternyata masih. Persoalan makan, bahkan persoalan pakaian, bahkan persoalan sandang, pangan, papan, persoalan papan, rumah, itu seringkali kita angkat sebagai masalah. Kita menghakimi orang lain dan juga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena kita membuat ukuran seperti yang dilakukan orang Kristen di mula-mula kehidupan persekutuan. Tapi Rasul Paulus sudah mengajarkan yang terbaik. Jangan itu menjadi ukuran. Di dalam kehidupan kita pun seringkali ibadah kita datang bersama-sama, khususnya ibadah di rumah ya, tetapi juga di dalam kebaktian keluarga atau kebaktian yang kita lakukan di gereja, seringkali masalah makanan pun menjadi batu sandungan. Seringkali masalah makanan pun menjadi permasalahan. Konsumsi menjadi persoalan. Akibatnya persekutuan yang harusnya terbangun di dalam sukacita, persekutuan yang harusnya terbangun membawa damai sejahtera, tidak terjadi. Pulang dari ibadah, yang lain bersungut-sungut karena kecewa. Yang lucu kalau terjadi sungut-sungutnya, sebenarnya ada satu kebiasaan di gereja kita, babungkus. Kalau pulang, bungkus makanan. Lalu yang lain tidak kebagian, bersungut-sungut. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hal ini tidak boleh diambil di hati, persoalan makanan ini. Tidak boleh juga bahwa menjadi kewajiban di dalam kebaktian di rumah harus ada makanan, tidak. Itu makanan harus kita lihat sebagai ungkapan syukur, itu berkat. Bahwa ketika keluarga menyediakan kita syukuri, ataupun ketika cuma satu kue yang disediakan PKP atau keluarga harus disyukuri, itu berkat cara kita memandangnya. Jangan kita bersyukur hanya kalau makannya nasi, terus ditambah brenebon, ditambah lain-lain baru kita bersyukur. Kalau cuma kue satu, enggak usah berdoa, tidak juga. Tetap itu harus disyukuri, besar maupun kecil harus disyukuri. Sehingga kita tidak membuat diri kita menjadi batu sandungan ataupun sebaliknya menjadi hakim. Tetapi kita melakukan apa yang benar, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu hadir, sehingga ada sukacita di dalam persekutuan. Jadi bukan cuma persoalan makanan. 3 hal utama kebutuhan primer dalam kehidupan kita pun seringkali dipersoalkan. Kebutuhan primer itu makanan, pakaian, perumahan.
Kadang-kadang pakaian pun menjadi batu sandungan, menjadi hakim, kita menghakimi yang lain, ya. Sehingga tidak ada sukacita di dalam persekutuan, ya. Tidak ada kebenaran yang dilakukan, ya. Kita sendiri yang berusaha menjalankan di dalam persekutuan. Kalau beribadah, ya tentu kita berusaha menggunakan pakaian yang pas untuk beribadah, sehingga tidak menjadi batu sandungan ketika ibadah PKP atau ibadah Jumat misalnya. Pakaian memang dapat menjadi batu sandungan ketika kita tidak meletakkan atau tidak memakai pakaian yang pas di dalam ibadah. Itu akan menjadi batu sandungan juga, dan itu memang tidak benar. Jadi kita melakukan kebenaran juga, berusaha memakai sesuatu yang pantas sehingga tidak menjadi batu sandungan atau tidak membuat orang lain menghakimi kita. Sehingga persekutuan itu berjalan dengan sukacita, berjalan dengan damai sejahtera. Pulang beribadah kita sungguh-sungguh terberkati di dalam ibadah yang kita hadiri. Tapi kalau kita pulang ibadah hatinya malah sebaliknya, ada batu sandungan yang dirasakan, ya kita tidak membawa sukacita di dalamnya. Begitu juga masalah yang satu lagi, perumahan, tempat tinggal. Seringkali ya kita melihat, wah rumah yang mau kita datangi misalnya kurang bagus, kita tidak mau datang. Ya, kita sudah menghakimi, tidak ada damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita diajarkan bahwa kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan berkenan kepada Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan mau melihat kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memakai kita. Itu arti berkenan kepada Tuhan. Dari kita juga harus mau menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, sehingga Tuhan juga berkenan dalam kehidupan kita. Itu di ayat 18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ketika kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, melakukan kebenaran, Tuhan akan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memakai kita untuk menghadirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, cara ini bukan hanya ketika kita ada di dalam persekutuan dengan yang lain, tetapi juga terutama di dalam persekutuan keluarga kita, rumah tangga kita sendiri. Ketika kita hidup di dalam rumah, ketika kita berkegiatan di rumah, ketika kita melakukan semua hal di dalam rumah karena masa pandemi ini, hadirkan itu. Hadirkan sukacita, hadirkan shalom, damai sejahtera, dan berusahalah melakukan yang benar. Sehingga juga kalau anak-anak, orang tuanya akan berkenan. Kalau istri, suaminya akan berkenan. Suami juga lakukan itu, istri dan anak berkenan. Sehingga kehidupan persekutuan rumah tangga, keluarga itu tetap tercipta, terjaga damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu PKP, kita masih memang harus bergumul ke depan. Belum tahu kapan waktu pandemi COVID-19 ini selesai. Tetapi bagi kita, misi yang Tuhan berikan bagi kita memberitakan Injil, ya, bukan saja soal verbal, tetapi soal perbuatan. Bahwa di dalam kehidupan keluarga itulah kita beritakan Injil, hadirkan Injil. Injil itu
intinya adalah shalom, damai sejahtera. Bagaimana kita menghadirkan di dalam keluarga kita. Dari keluarga, ketika itu dihadirkan damai sejahtera, maka ini akan memperkuat kehidupan persekutuan gereja dan lebih jauh memperkuat kehidupan bangsa negara. Itu menjadi sumbangan kita, tidak hanya bagi masyarakat gereja, tetapi juga bagi bangsa negara. Ketika kita lakukan apa yang benar, membawa sukacita di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, kita hadirkan damai sejahtera, memelihara di dalamnya, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalamnya. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sudah diberkati Tuhan dengan keselamatan. Kita pelihara keselamatan itu dalam kehidupan keluarga. Kita berusaha supaya hidup kita tengah-tengah keluarga menjadi alat di tangan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, untuk Tuhan memakai kita menghadirkan shalom kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita mengangkat pujian, menyanyikan lagu Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ungkapan syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai umat tebusan Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami sebagai persekutuan kaum perempuan. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami abai, kami lalai untuk melakukan firman Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang bertentangan, kami memperkarakan, mempermasalahkan apa yang dipakai orang lain, kami mempersoalkan rumah orang lain, kami mempermasalahkan makanan yang ada, kami lupa bahwa itu semua hanya merupakan berkat Tuhan, bahwa yang harus kami muliakan adalah sumber berkat-Nya, yaitu Tuhan yang telah menganugerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami agar di dalam tugas kami sungguh-sungguh kami boleh memelihara, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kami berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tangga kami, dan ini menjadi sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, bagi kehidupan bangsa dan negara, terima bagi kehidupan persekutuan yang Tuhan amanatkan bagi kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan kaum perempuan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan di dalam pergumulan-pergumulan masing-masing
anggota PKP. Tuhan tolong, Tuhan membuka jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan yang nyata. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan, mereka yang mengalami sakit, Tuhan mohon berkat untuk perawatan, untuk kesembuhan mereka. Kami mendoakan perawatan kesehatan dari Diaken Maria Simatupang. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Leona Nggelan Unu. Kami doakan Ibu Titin Said Suyut. Kami doakan kesehatan Ibu Els de Fretes. Juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Tosya Hatumesen dalam proses perawatan, pemulihan. Tuhan, kami membawa pergumulan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kesembuhan mereka. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa bagi ibu-ibu, mereka yang bekerja, Tuhan memberkati dengan kemampuan yang baik bagi mereka. Mereka yang memiliki usaha-usaha perekonomian di dalam rumah tangga mereka juga Tuhan memberkati. Tuhan buka berkat-berkat bagi para ibu yang membantu perekonomian keluarga. Usaha-usaha yang mereka kerjakan Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pergumulan ibu-ibu di dalam mengurus rumah tangga, keluarga. Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka. Berkati juga anak-anak di dalam pergumulan masing-masing, khususnya dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus dihadapi, hal-hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan. Bersekolah di rumah, Tuhan tolong para ibu agar mereka juga mampu untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak. Ya Bapa, berkati juga para suami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Mereka yang bekerja di masing-masing perusahaan, instansi, Tuhan memberkati agar perusahaan tempat mereka bekerja juga boleh senantiasa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini. Tuhan tolong mereka di dalam mengusahakan pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangga. Tuhan buka jalan, buka berkat bagi mereka. Yalah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pengurus PKP yang ada dalam proses untuk pembinaan, pemilihan pengurus yang baru sampai pada saat peneguhan pengurus yang baru. Tuhan memberkati proses yang berjalan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja GPB Nazaret. Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Para presbiter, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan kantor gereja. Tuhan memberkati pegawai gereja Nazaret di dalam pekerjaan masing-masing. Kami berdoa juga bagi pelaksana harian majelis jemaat yang telah terpilih, yang mulai melaksanakan tanggung jawab mereka. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan juga kemampuan bagi PMJ yang baru. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk upaya pemerintah untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Tuhan memberkati, berikan kemampuan, buka jalan sehingga apa yang diperlukan
Seturut dengan kehendak Tuhan, kiranya vaksin tersebut boleh terpenuhi. Kami menyerahkan pergumulan kami selaku bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah, Bapak Presiden di dalam memimpin bangsa ini, berikan hikmat, kebijaksanaan baginya, baik Wakil Presiden juga para menteri, kabinet yang membantu tugas Presiden. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya merancang hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tiliklah kami masing-masing ya Bapa, di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ada pergumulan-pergumulan yang tak terucapkan di dalam doa ini. Biarlah Roh Kudus menyertai pergumulan kami masing-masing, menolong serta membukakan jalan, sehingga khususnya bagi para kaum perempuan, mereka boleh dikuatkan senantiasa. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur karena Allah telah memiliki kita menjadi milik-Nya. Mari kita bersyukur karena Allah terus memberikan kita sukacita, damai sejahtera, serta keberanian menyatakan kebenarannya. Di tengah masa pandemi ini, karena itu, mari kita terus memberikan seluruh hidup kita kepada Allah seperti nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita."
Mari kita berdiri untuk mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Ya Bapa yang memberikan kami sukacita, ya Kristus yang memberikan kami damai sejahtera, ya Roh Kudus yang memberikan kami keberanian untuk menyatakan kebenaran sejati. Inilah seluruh hidup kami yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidup kami agar sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran-Mu menjadi nyata bagi segenap ciptaan. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Pelkat PKP 3 September 2020. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Yakob yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih juga kepada pianis, pemandu lagu, dan tim live streaming. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita menjadi ibadah karya bagi kita. Jalanilah kehidupanmu dengan berpegang kepada firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Dan sebelum kita menerima berkat, mari kita angkat pujian, menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nazaret dari sekarang sampai selama-lamanya.